Dalam nama Tuhan Yesus, berbagi firman Tuhan, ya, saling menasihati di dalam firman Tuhan. Pada malam hari ini saya mengambil judul Waktu Tuhan. Saudari, apa sih waktu Tuhan? Waktu Tuhan adalah bagaimana Tuhan bekerja menurut waktunya sendiri. Jadi bagaimana Tuhan bekerja menurut waktunya Tuhan. Dan bukan menurut kehendak, jadwal atau harapan daripada manusia. Jadi di sini di dalam waktu Tuhan ini ada rencana daripada Tuhan dan dengan waktu yang sempurna yang dimiliki oleh Tuhan untuk setiap pekerjaannya, untuk segala sesuatunya, termasuk atas kehidupan manusia. Ya. Dan waktu Tuhan itu memerlukan kesabaran dan pemahaman akan rencana Tuhan yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, di dalam manusia menjalankan kehidupannya, ada dua hal ya yang dihadapi manusia. Yang pertama adalah sebuah kehidupan kepastian dalam hidup kita. Tapi yang kedua adalah kehidupan yang ketidakpastian. Di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 12a. Pengkhotbah pasal 9 ayat 12a dikatakan, karena manusia tidak mengetahui waktunya. Nah, kalau kematian manusia adalah sebuah kepastian. Jadi semua manusia itu akan mengalami kematian, itu kepastian. Tetapi yang ketidakpastiannya yaitu kapan manusia itu akan mati. Akan meninggal, kita tidak akan pernah tahu. Dan memang banyak kehidupan manusia, dia tidak mengetahui masa depannya. Bahkan setelah keluar dari gereja, manusia tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi. Itulah yang disebut dengan ketidakpastian dalam hidup manusia. Akan masa depannya, bagaimana pekerjaan manusia itu nantinya. Pekerjaan saya di masa yang akan datang. Bagaimana kehidupan daripada keluarga saya. Bagaimana kehidupan dalam kesehariannya. Banyak masa yang akan datang yang kita tidak tahu. Oleh karena itu di dalam ketidakpastian kita dalam hati kita akan mengalami kekhawatiran dan mungkin kegelisahan. Pada saat ini pun mungkin saudara-saudari ada yang mengalami sesuatu kegelisahan atau masalah. Perjodohan, pekerjaan, ya, pergumulan di dalam keluarga. Ya mungkin yang tidak tahu kapan akan mendapatkan satu penyelesaian. Ya. Nah, saudara-saudari, ada banyak cara manusia dalam menghadapi ketidakpastian. Mungkin manusia itu berencana di dalam kehidupannya. Ya, dia merencanakan begitu baik dan mempersiapkan segala sesuatunya. Misalnya seseorang mempersiapkan masa depan anaknya, sekolah anaknya, atau hendak membeli rumah, mobil, atau sesuatu. Ya. Kemudian dipersiapkan bagaimana sumber keuangannya, bagaimana anggaran yang akan dibuat, dan segala rencana-rencana yang dibuat oleh manusia untuk mendapatkan apa yang dia harapkan, sebuah kepastian untuk mendapatkan itu. Dan cara manusia itu banyak ya dalam menghadapi
kekhawatiran hidup itu. Ada yang mereka menjalankannya dengan mencari informasi dan berusaha permasalahan itu di pendekatannya dengan informasi yang didapat, agar apa yang menjadi tujuan itu bisa tercapai. Atau manusia itu beradaptasi dalam kehidupan dia, dalam setiap kekhawatirannya. Kemudian atau mengubah mindset yang ada di dalam pikirannya, yang berubah dari negatif, berubah untuk berpikir ke arah yang positif. Banyak cara yang manusia berusaha untuk melakukan, untuk melepaskan segala ketidakpastian dan kekhawatiran di masa yang akan datang. Tetapi apa yang menjadi masalah di dalam manusia menghadapi kekhawatiran ini? Ketidaktahuan di masa yang akan datang. Seringkali manusia itu melupakan satu hal, yaitu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena di dalam Amsal pasal 19 ayat 21 kita lihat. Di dalam Amsal pasal 19 ayat 21 dikatakan bahwa banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya. Sering manusia merasa mantap untuk merencanakan, melakukan sesuatu untuk mencapai apa yang diinginkan atau mencapai tujuan dia. Tapi kadang-kadang dia tidak menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin kita merasa sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi mungkin saja ada bagian yang kita lupakan di dalam kita melakukan rencana kita, rancangan kita di hadapan Tuhan, sehingga menjadi gagal, menjadi tidak berhasil, menjadi kecewa. Saudara-saudari, dari mana kita tahu bahwa kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap rencana, dalam menjalankan kehidupan kita yang kita tidak tahu akan masa depan kita? Yaitu, apakah di dalam hati kita ada satu kenyamanan dan damai sejahtera? Itu yang menjadi tolak ukur hati kita. Nah, atau mungkin saudara-saudari ada yang merasa nyaman, ada yang merasa tidak masalah. Tetapi ukuran nyaman dan tidak masalah itu bukan berdasarkan firman Tuhan, tapi berdasarkan dengan apa yang kita punya, yang lebih cenderung kepada harta benda. Bahwa saya sudah cukup kekayaan saya sudah merasa nyaman, kondisi saya bagus. Nah, mungkin ukuran-ukuran seperti itu yang menjadi tolak ukur kenyamanan daripada seseorang. Sebenarnya kadang-kadang manusia itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau dia bertolak ukur seperti itu, tiba-tiba sesuatu itu terjadi, baru menyadari bahwa ternyata apa kenyamanan yang dia miliki sesungguhnya bukan kenyamanan yang berasal daripada Tuhan. Ada seseorang, dia masih muda, dia berolahraga, bahkan begitu sehat. Hanya pada saat pagi, tiba-tiba dia bisa terjatuh dan akhirnya divonis dia terkena stroke. Siapa sangka hal itu bisa terjadi? Dia begitu energik. Kalau kita secara logika, dia bagus olahraga, dia bagus fisiknya dan masih muda. Tapi kenapa bisa terjadi hal yang demikian? Itulah sesuatu yang tidak pernah kita
tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, saudara-saudari, saat ini kita akan melihat sebuah kisah di dalam Alkitab. Kisah yang terkenal, yaitu kisah daripada Musa. Musa di dalam kehidupannya, ketika itu dia lari dari Mesir dan 40 tahun kemudian dia tinggal di Midian menjadi gembala kambing domba daripada Yitro. Pada saat kita tahu bahwa Musa itu lari dari Mesir karena dia membunuh orang Mesir untuk menolong bangsanya. Tapi orang yang ditolong itu mencela daripada perbuatan Musa, sehingga Musa harus lari ketakutan ke Midian. Dia di sana menjadi menantu Yitro, kemudian dia berkeluarga, dia mempunyai anak, dan pada saat itu Tuhan memanggil Musa di semak berduri yang tidak terbakar. Apa yang dilakukan oleh Musa pada saat itu? Ketika Tuhan menyuruh Musa untuk pergi untuk melepaskan bangsa Israel daripada perbudakan di Mesir. Yang terpikir oleh Musa pada saat itu adalah rasa takut. Dia tidak berani menerima sebuah misi daripada Tuhan untuk melepaskan bangsanya dari perbudakan di Mesir. Dia menolak. Dia katakan, Tuhan, lihat saya tidak pandai bicara. Berapa kali Musa menolak. Saya tidak pandai bicara Tuhan. Pakai saja kakakku yang lebih pandai bicara. Tapi semua otoritas ada di tangan Tuhan. Tuhan tetap menunjuk Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudara-saudari, Musa pada saat itu dia hanya seorang pemimpin keluarga saja. Pemimpin yang kecil. Tetapi dia harus melakukan misi yang besar. Yang tiba-tiba harus memimpin bangsanya yang begitu besar jumlahnya keluar daripada Mesir. Dan dia harus berhadapan dengan Firaun, Raja Mesir. Yang dulu di mana dia tinggal di istana. Dia dididik di sana. Bagaimana perasaan Musa? Wajar Musa punya satu ketakutan di dalam diri dia. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi kalau dia kembali ke Mesir. Akankah dia dikenali oleh mereka? Akankah orang-orang itu menangkap Musa dan Firaun menghukum dia? Begitu banyak kekhawatiran dan pergumulan di dalam hati Musa. Oleh karena itu dia menolak perintah Tuhan itu untuk melakukan misi itu. Ya. Dan alasan yang Musa sampaikan bahwa dia itu tidak pandai bicara. Nah, saudara-saudari, bagaimana Musa akhirnya menerima misi itu yang ke depan dia tidak tahu. Hanya satu yang dia pegang, yaitu percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan adalah dasar yang utama ketika kita mengalami keraguan, ketidakpastian, kekhawatiran dalam kehidupan. Itulah yang dipegang Musa. Dan Tuhan itu tahu. Dan Tuhan katakan di dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 19. Apa yang dikhawatirkan oleh Musa. Dikatakan, adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian. Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Tuhan tahu kekhawatiran di dalam hati Musa. Dan itulah waktunya Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu yang harus kita ketahui.
percaya kepada Tuhan. Dan Musa memegang kepercayaan itu kepada Tuhan. Nah, saudara-saudari, di dalam kehidupan kita, kepercayaan kita yang utama itu kita harus ingat, dan janganlah kita untuk bersandar kepada pemikiran dan pengertian kita sendiri. Ya, kita baca di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara-saudari, di dalam kita percaya pada Tuhan, sering kita tidak sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Justru di dalam kekhawatiran kita, yang Tuhan minta bukan asal berdoa, bukan asal percaya. Tuhan, aku percaya padamu, aku beriman. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah bukti kepercayaan dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita percaya pada Tuhan, bagaimana kita bersandar kepada Tuhan. Jika kita memang percaya dan bersandar kepada Tuhan, dengan sepenuh hati kita berdoa kepada Tuhan. Jadi kalau kita berkata percaya pada Tuhan tanpa berdoa, sesungguhnya kita tidak bersandar pada Tuhan. Kita tidak mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita, akan ada doa di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudari, Musa, walaupun dia diliputi oleh rasa takut dan khawatir, tapi dia memegang satu iman kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah menyatakan bahwa apa yang dikhawatirkan oleh Musa itu sudah tidak ada lagi. Ya, dia pergi ke Mesir. Saudara-saudari, di dalam Musa melepaskan bangsa Israel, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia hanya melakukan itu. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah ketika kita berdoa dan percaya kepada Tuhan bahwa solusi semua permasalahan itu akan lancar, akan selesai, tidak ada masalah? Ternyata tidak demikian. Musa ketika harus berhadapan dengan Firaun atas perintah Tuhan, dia harus mengubah tongkat menjadi ular. Kemudian tidak langsung begitu saja Firaun percaya. Dia ada tantangan dan hambatan yang harus dia hadapi, yaitu kekerasan hati daripada Firaun. Dan Tuhan tahu bahwa Firaun itu tidak mudah untuk melepaskan bangsa Israel pergi dari Mesir. Tetapi bagaimana Musa menghadapi semua itu? Dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan saja. Dia menuruti, dia tidak berkeluh kesah. Tuhan, sampai kapan? Bayangkan 10 tulah turun, baru bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi Musa, dia sama sekali tidak berkeluh kesah kepada Tuhan. Tuhan, ini sampai kapan ini? Sampai kapan waktunya saya bisa membawa orang bangsa Israel keluar dari Mesir? Yang kedua inilah membutuhkan kesabaran dan iman yang teguh kepada Tuhan. Tanpa iman dan kesabaran itu dalam menunggu waktu Tuhan, kita
akan gagal di tengah jalan. Kita mungkin tidak mendapatkan apa yang terbaik daripada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa di dalam kita menanti dan beriman pada Tuhan, bukan segala sesuatu itu akan lancar. Ada tantangan dan hambatan, mungkin ada penderitaan dan kesusahan yang akan dihadapi. Tetapi firman Tuhan tadi mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Dan firman Tuhan selanjutnya, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Artinya kita dalam menunggu waktunya Tuhan harus melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Jadi di dalam menunggu waktunya Tuhan, bukan kita menunggu waktunya Tuhan, yang sebenarnya Tuhan sedang menunggu kita. Sedang menunggu kita apa? Yaitu masa penantian kita menunggu waktunya Tuhan menggenapi atau memberikan apa yang menjadi harapan dan tujuan kita. Di dalam menunggu itu kita bukan berdiam diri, tetapi melakukan apa yang sepatutnya harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Bukan sesuai dengan kehendak kita atau keinginan kita sendiri. Atau semaunya kita dengan mengatakan saya sudah beriman kepada Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan. Dan saya pun percaya saudara-saudari semua punya iman lebih daripada 100% pada Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita tidak berdiam diri di dalam menunggu. Bukan kita yang menunggu Tuhan, tapi Tuhan sedang menunggu kita bagaimana kita melakukan perintah Tuhan dalam penantian kita dalam menunggu waktunya Tuhan. Itu membuktikan bahwa kita mengakui, mentaati Tuhan. Dengan demikian dikatakan bahwa Tuhan akan meluruskan setiap jalan kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, percayalah banyak sebuah perbuatan Tuhan yang luar biasa. Ya. Entah itu dalam pekerjaan kita, entah itu dalam perjodohan yang mungkin di luar nalar kita, di luar pikiran kita. Yang mustahil kita mendapatkan pasangan hidup. Tetapi ternyata waktunya Tuhan adalah waktu yang tepat. Dan itu bisa kita lihat akan kuasa Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa sesungguhnya ketika kita percaya kepada Tuhan dan mau menyerahkan setiap rencana dan rancangan kita kepada Tuhan, kita itulah yang disebut dengan iman, kesabaran, tetap setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seharusnya di dalam hati kita ada damai sejahtera, ada satu ketenangan, ada satu semangat dan kekuatan iman kita kepada Tuhan. Walaupun kita tidak bisa melihat apa yang terjadi, yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau harapan dengan tujuan kita, apa yang terjadi, kita walaupun kita belum bisa melihat, belum memahami semua rencana rancangan Tuhan, ya, dan apa yang akan Tuhan perbuat atas semua keinginan harapan kita di dalam hidup kita.
Hanya yang terpenting kita sudah menyerahkannya kepada Tuhan. Musa, dia sabar. Dia melakukan perintah Tuhan tanpa berkeluh kesah. Walaupun dia harus berkali-kali menghadap kepada Firaun. Ya. Dia menunggu waktunya Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu hal yang harus kita ketahui. Di dalam penantian kita menunggu waktu Tuhan untuk memberikan, menggenapi apa yang menjadi harapan kita, tujuan kita. Kadang Tuhan memberikan satu waktu untuk memproses, membentuk pribadi kita. Membentuk karakter di dalam kehidupan seseorang. Hanya yang diperlukan adalah kesabaran dan memahami kehendak Tuhan. Dari mana kita berusaha untuk belajar memahami, mengimani, walaupun kita tidak sepenuhnya bisa memahami, mengimani, tetap percaya. Yaitu kita di dalam firman Tuhan, berdoa dan membaca Alkitab, itu penting dalam kehidupan kita. Karena di dalam berdoa dan membaca Alkitab akan menolong kita di dalam segala rencana kita yang kita bawa di hadapan Tuhan. Dan di dalam penantian itu ada karakter yang akan Tuhan bentuk. Yang tentu karakter itu akan menjadi baik. Ya. Saudara-saudari, tahukah apa yang dibentuk Tuhan? Karakter apa yang dibentuk Tuhan daripada Musa? Kalau kita lihat di dalam Bilangan pasal 12 ayat 3. Bilangan pasal 12 ayat 3. Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Itu karakter daripada Musa. Dia seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas bumi. Itu yang terbentuk dari Musa dalam masa dia menjalankan rencana daripada Tuhan. Padahal Musa menghadapi seorang bangsa yang tegar tengkuk. Ya, tegar tengkuk. Yang harusnya Musa menjadi seorang yang pemarah. Seorang yang berkeluh kesah. Seorang yang mungkin menjadi pemberontak juga kepada Tuhan. Tuhan, udah saya nyerah. Tidak mau memimpin bangsa yang seperti ini. Tetapi lihat apa yang terjadi. Musa menjadi seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Itulah jika kita benar di dalam menjalankan kehidupan kita. Menanti dengan iman, dengan sabar. Dan melakukan apa yang menjadi bagian kita. Melakukan perintah Tuhan. Maka karakter kita akan dibentuk dengan baik oleh Tuhan. Nah, saudara-saudari, jadi di dalam kehidupan kita ada yang namanya waktu Tuhan. Waktu Tuhan yang kita tidak pernah tahu. Ya, tetapi yang kita tahu, waktu Tuhan adalah waktu yang indah. Dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Bahkan Ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tidak akan sempurna untuk memahami itu. Tetapi yang dipunya adalah percaya saja pada Tuhan. Lakukan saja apa yang diperintahkannya. Bersabarlah menantikan penggenapan daripada Tuhan. Baik itu dalam pekerjaan kita maupun di dalam pelayanan kita di dalam Tuhan. Di dalam segala sesuatu kita menantikan waktunya Tuhan. Dan kita percaya bahwa waktu Tuhan, bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, ya. Ingat, waktu Tuhan itu bagi umatnya adalah indah pada waktunya. Dan kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Jadi saudara-saudari, bila kita melihat waktu Tuhan itu diberikan kepada kita, belajarlah kita untuk percaya dan menghargai waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Yang mungkin waktu Tuhan tidak pada saat waktunya tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hanya kita percaya bahwa apa yang Tuhan berikan itu yang terbaik buat kita. Dan yang terbaik buat kita adalah yang terindah dan Tuhan mengetahuinya melebihi diri kita mengetahui semua rencana daripada Tuhan. Ya, jadi kita tahulah, pokoknya kita mengimani waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi setiap anak-anaknya yang percaya dan mengasihi Dia, yang tetap setia melakukan apa yang Tuhan firmankan. Dan seharusnya anak-anak Tuhan yang memang melakukan beriman dan percaya dengan segenap hati kepada Tuhan, seharusnya bisa melihat keindahan daripada waktu Tuhan. Ya, jadi saudara-saudari, di dalam kehidupan ini, jika kita mau menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan, dalam menghadapi setiap permasalahan maupun masa depan yang tidak kita tahu dan yang kita tidak mengetahui kepastiannya nanti seperti apa dalam berbagai aspek kehidupan kita. Seandainya kita mau melakukan seperti Musa, seharusnya di dalam kehidupan kita ada damai sejahtera, ada kenyamanan, karena ada iman, kesabaran, dan percaya sepenuhnya kepada rencana Tuhan dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, saudara-saudari, inilah firman Tuhan malam hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.